lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Hampir semuanya perusahaan-perusahaan besar kayak Toyota, Daihatsu, Perusahaan semua, General perusahaan Electric, semua, dan ya. lain-lain, semuanya PT badan hukumnya. Nah itu betul. kita harus niru itu, Mas. Jadi kolaborasi dengan badan hukum PT. Saya kemarin waktu sebelum Lebaran ya, itu menarik gitu. Saya lihat ada beberapa orang di video itu bilang, ini zakatnya dari Mas Agung Prasetyo Utomo itu. Saya menarik sekali karena di salah satu konsep kemakmuran itu ada namanya hukum-hukumnya ya. Namanya hukum kemakmuran itu ada yang didesain oleh alam semesta. Salah satunya itu adalah berbagi. Banyak orang itu aku dapat dulu, aku dapat apa. Nah, mereka lupa bahwa mereka harus memberikan apa dulu. Setelah memberikan apa, ada itu akan ngikat, kita akan dapat apa gitu. Kemarin tuh saya tertarik saat berbagi itu. Selain berbagi dengan metode itu, apa aja yang Mas Apu lakukan untuk berbagi ke masyarakat, entah itu ilmu, entah itu konsep, entah itu apa, saya boleh di-share ke sini untuk teman-teman sahabat Sadar Makmur ya. Oke, jadi sebenarnya gini, ini juga saya dapatkan pada waktu training ABMP itu, Mas. Oke. Jadi pada waktu itu disetelin sebuah video dari Stephen Covey yang dia bilang bahwa apa yang terjadi di dunia ini akan mengikuti yang namanya hukum alam. Yes. Kalau Anda melemparkan sesuatu ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Betul. Terus waktu itu disimpulkan lagi bahwa di dunia ini ada 3 mazhab pemberdayaan diri. Oke. Yang pertama mazhabnya Anthony Robbins, Yes. yang mazhabnya motivasi. Betul. Kalau Anda yakin bisa, Pasti ya kan? bisa, Pasti gitu bisa, ya. pasti bisa. Jalan di atas api, bisa, gitu kan Ada ya. yang melakukan Itu itu. mazhab Iya. Anthony Robbins. Yes. Yang kedua mazhabnya Stephen Covey, Oke. bahwa semuanya mengikuti hukum alam. Yes. Kalau kamu pengen panen durian, ya kamu nanam durian. Betul. Nah waktu itu ditanyain, hukum alamnya orang pengen kaya apa? Yes. Kerja keras? Bukan. Ternyata hukum alamnya orang yang pengen kaya itu adalah berbagi. Yes. Ya, Setuju ya. nggak peduli orang Islam, orang Kristen, orang Cina, orang Jawa, orang ateis sekalipun, kalau dia banyak berbagi, pasti kaya. Yes. Setuju saya. Karena itu hukum alamnya. Nah, itu menurut Stephen Covey. Oke. Nah, kalau yang terakhir itu mazhabnya Wayne Dyer. Oke. Wayne Dyer itu mazhabnya mengatakan bahwa kalau kamu pengen mencapai tujuan hidup kamu yang lebih bagus, Oke. bukan cukup hanya motivasi, tidak hanya cukup mengikuti hukum alam, tapi kamu harus dekat dengan yang punya alam. Yes. Keren. Contoh, api itu panas, Yes. tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, dingin apinya. Betul. Betul. Musa itu mau mati, dikejar-kejar sama Fir'aun. Oke. Tapi ketika pukulkan tongkatnya ke lautan, lautan terbelah. Iya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka dekat dengan yang punya alam. hukum alam, Yes. ya kan? Nah, di antara 3 mazhab ini mana yang benar? Ya semuanya benar, tergantung Semuanya situasinya. benar. Yes. Nah, terkait tadi Mas, yang masalah berbagi atau sedekah. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim kan sadar Yes. bahwa di dalam 5 rukun agama kita itu kan, yang 2 itu kan keterkaitannya dengan harta. Betul. Yang satu zakat, yang satu lagi haji. Haji. Haji itu perlu biaya. Betul. Ada orang yang bisa naik haji tanpa biaya, ada. Orang banyak tapi. Iya. Zakat pasti ada biaya atas harta kita. Betul. Yang Ya kan? dikeluarkan ya. Yang 3 lainnya, syahadat, sholat, sama puasa, ini keterkaitannya tidak terkait dengan harta. Jadi saya berprinsip orang Islam harus kaya. Setuju. Karena kalau orang Islam kaya, dia bisa membantu saudara-saudaranya yang lain. Makanya kenapa dalam doa saya banyak tapi berkah. Oke. Nah, kenapa kok saya bilang pada waktu saya bagiin zakat, ini zakat mal dari Pak Agung Prasetyo Utomo? Yes. Karena saya ingin akad yang jelas. Oke. Kalau ini zakat, kalau ini sedekah, kalau ini infak, kalau ini wakaf, saya ingin akad yang jelas. Iya. Kenapa? Karena zakat kewajiban. Yes. Jadi kalau buat saya, Oke. tunaikan dulu zakatnya, baru sedekah. ngomongin sedekah, infak, dan wakaf. Iya. Jangan kebalik, nanti zakatnya kita tidak tertunaikan, kan kita punya utang. Betul. Gitu. Ya kan? Nah, makanya kenapa kemarin ketika saya berbagi zakat,
bukan saya niatnya pamer. Yes, setuju. Tapi saya ingin agar itu Jelas ya. jelas akadnya. Karena banyak orang yang sekedar ngasih bingkisan, diem aja. Yes. Nah, saya nggak mau. Nah, itu kira-kira kenapa seperti itu. Nah, zakat sifatnya kewajiban. Yes. Tapi ada hal-hal yang lain yang saya lakukan dalam sifatnya memberi ini. Contoh saya di rumah saya, itu saya melakukan program yang namanya magang juara. Magang juara. Magang juara itu kayak program ngenger kalau orang Jawa. Ngenger itu apa? Ngenger itu ikut orang lain. Yes. Jadi terkadang ada saudara kita yang lebih makmur, kita sebagai orang yang kurang makmur, kita ikut dia. Ditularin ilmunya, ditularin, dibiayain dan lain-lain sampai akhirnya nanti menjadi orang kepercayaan dan dikasih modal untuk bisnis. Nah, itu saya lakukan. Kenapa seperti itu? Karena 20 tahun yang lalu saya juga ngenger di paman saya. Di Bekasi. Di Bekasi ya. Dan ternyata itu strategi yang bagus. Saya tidak bisa merubah dunia. Yes. Tapi saya bisa mulai merubah dunia dari diri saya sendiri dan dari orang yang di sekitar kita. Bahkan mulai tahun ini pun saya memiliki satu program zakat mal untuk merubah orang dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Aktif ya, jadi supaya aktif jadi pemberi ya. Ya, jadi gini contoh misalkan. Saya memiliki zakat senilai kira-kira 100 juta. Kalau dulu zakat ini saya bagi-bagiin pakai bingkisan-bingkisan ke siapa aja. Selesai gitu kan. Selesai sudah. Sekarang enggak, Mas. Saya sekarang bikin perusahaan peternakan di Tasikmalaya. PT Juara Farm. PT Juara Farm ya. Nah, yang megang juga anak magang juara lulusan IPB yang sudah ikut saya ngenger 2 tahun. Oh ya. Nah, terus kemudian saya punya orang yang ngenger sama saya yang dia bukan orang kaya. Orang tuanya miskin, penerima zakat, anaknya otomatis juga miskin. Saya tanyain, Mas, kamu masih layak terima zakat nggak? Terkadang orang itu bingung apakah dia layak terima zakat apa enggak. Saya kasih patokan, patokannya sederhana. Kalau kamu sudah punya emas atau harta setara 85 gram emas atau 100 juta, maka kamu harusnya sudah keluar zakat. Tapi kalau kamu belum punya 100 juta, maka kamu masih berhak terima zakat. Nah, dari situ kemudian saya akan menzakatkan domba kepada dia sebanyak 20 domba. 20 domba itu kan kira-kira sekitar 40 juta. 40 juta ya. 20 domba betina. Saya zakatin semua ya? betina semua. Saya zakatin ke misalkan yang namanya Mas Fudoli. Mas Fudoli ini zakat dari saya, zakat mal saya, tapi bukan uang. Berupa saya kasih domba. Domba ya. Saya kasih tahu, domba ini kamu mau jual silahkan. Ya kan? Hak kamu. Karena kewajiban saya hanya memberikan zakat, setelah itu terserah kamu. Tapi kalau kamu mau tak kasih cara, Mas. Itu loh di sana ada Mas Abdul yang punya PT Juara Farm. Kamu titipin dombanya ke sana. Ya. Kamu titipin dombanya ke sana, domba itu kan setiap tahun melahirkan anak kira-kira 2. Kalau dia titip 20 ke sana, berarti tahun depan dia akan punya domba kira-kira 60. Anaknya 40. Ya. Setahun ke depan, kira-kira tahun depan dia sudah menjadi pemberi zakat belum? Seharusnya sudah. Sudah. Kenapa? Karena 60 domba itu nilainya pasti lebih dari 100 juta. Iya. Betul. Walaupun hitungannya bukan zakat emas, zakatnya adalah zakat peternakan. Tapi dia langsung bisa bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Keren. Nah, itu yang sekarang lagi saya galakkan. Kenapa? Ya, saya pikir itu menjadi lebih bermanfaat. Menciptakan banyak orang sebagai pemberi zakat. Dan siapa itu? Ya mereka yang paling dekat dengan kita dulu. Saudara kita, teman kita, ya kan? Nggak usah ngomongin orang lain yang nggak kenal dulu, nggak apa-apa gitu. Ya belum kenal gimana tahu kan? caranya ya. Kalau dulu kan saya bagiin zakat kan, saya keliling naik mobil, ada orang di gerobak, saya kasih, ini kasih. Saya pikir nggak ada yang salah, keduanya bener gitu. Yang salah yang nggak mau keluar zakat. Iya kan? Nah itu masalah satu yang saya lakukan karena saya ingin juara yaitu jaringan usaha amanah ridho Allah yang dimana saya menginisiasinya ini bisa menjadi inspirasi membangun sebuah pergerakan kebangkitan ekonomi kerakyatan.
baik itu mau mulai dengan metode permodalan tanpa utang, Yes. mulai dengan mengelola zakat, gitu kan, sedekah dan infak, itu yang ingin kita lakukan karena kita tahu bahwa harus mulai dari diri kita. Kapan mulainya? Ya sekarang, nggak usah ditunda-tunda. Ya. Nah, kira-kira gitu, Mas Surya. Yes, keren. Jujur saya juga belajar banyak dari Mas Apu ya, dan sahabat Sadar Makmur kita sama-sama belajar banyak dari Mas Apu ini ya. Seorang yang masih muda ya, dan sudah punya bisnis yang menurut saya sudah menggurita, sudah besar ya. Dan dengan konsep 5 jari, dengan punyanya Stephen Covey, 7 Habits, kemudian berbaginya bukan cuma sekedar harta, tapi juga ilmu, ngenger, kemudian bertransformasi dari penerima zakat jadi pemberi zakat, itu hal yang istimewa. Dan dalam hal ini kami ini juga ingin berbagi ke masyarakat sahabat Sadar Makmur untuk bisa belajar bersama dan bareng-bareng, siapa tahu kita bisa bertransformasi meniru apa yang dicontohkan oleh Mas Apu. Ada yang bisa disampaikan ke sahabat Sadar Makmur untuk sebagai mungkin key ya, supaya teman-teman atau sahabat Sadar Makmur bisa meniru dan konsisten, persisten, termasuk fokus, itu bisa seperti itu. Jadi gini, Mas, apa yang saya alami dan semoga bisa menjadi inspirasi. Yes. Saya pernah membaca bukunya Buya Hamka yang salah satunya waktu itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda datang ke Buya Hamka, dia cerita, "Buya, ini saya ke Tanah Suci kok tapi ketemu sama pelacur." Oke. Iya. Nah, Buya Hamka waktu itu cuma menjawab katanya, "Loh, saya itu loh, di Amerika nggak pernah ketemu pelacur, di New York saya nggak pernah ketemu pelacur." Oke. Wah, gimana tuh Buya? Nah, akhirnya Buya Hamka menjelaskan bahwa manusia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Kalau kamu ke Mekah, kamu ke Madinah nyarinya pelacur, ya ketemu. Iya. Kalau nggak percaya, googling aja. Betul. Tapi kalau kamu ke Amerika, kamu ke Thailand, kamu ke Jakarta nggak pernah nyari pelacur, ya nggak pernah ketemu. Betul, setuju. Nah, di situ saya, oh ya bener ya, berarti manusia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Yes. Terus yang kedua, Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Yes, setuju. Makanya kenapa tadi ketika saya bikin blueprint kehidupan, itu adalah salah satu prasangka saya kepada Allah. Oke. Aku ini dekat-dekat seurat nadi kamu. Yes. Nah, doa inilah yang saya minta orang tua saya mendoakan secara detail. Oke. Kenapa? Ya biar usaha-usaha saya, misalkan kayak sekarang saya melakukan ekspor CNO, ekspor piket arang, ya kan, ekspor pinang, kayu manis, terus kemudian perkebunan, peternakan, kuliner, dan bisnis-bisnis yang lainnya. Saya kadang ada punya idiom yang agak lucu, Mas, tapi mungkin buat orang mungkin kurang begitu menarik, tapi buat saya menarik. Jadi tugas seorang investor, yang pertama adalah menemukan peluang. Yes. Yang kedua, kalau tidak ketemu peluang, maka dia harus bisa membuat peluang atau menciptakan peluang. Iya. Dan yang ketiga, kalau sudah tercipta peluang atau ketemu peluang, biarkan orang lain yang mengerjakan. Wow. Ya. Itu berbagi juga loh itu. Loh iya, biarkan orang lain yang bekerja gitu. Kita sebagai investor cukup jadi pemegang saham aja. Biar direksi dan komisaris dan karyawan yang mengerjakan. Karena ada orang-orang yang passionnya memang di situ. Betul, setuju. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, jangan menghindari masalah. Jadi kalau ada masalah jangan dihindari. Dihadapi ya, diselesaikan. Tapi masalah juga jangan dihadapi, Mas. Diselesaikan. Juga jangan, Mas. Masalah biar diselesaikan orang lain. Gitu ya. Ya, biarkan ahlinya yang menyelesaikan. Iya, masalah jangan dihadapi, masalah jangan dihindari, tapi biarkan orang lain yang menyelesaikan. Ya, ahlinya yang menyelesaikan. Ahlinya, bener nggak? Masalahnya pemegang saham itu apa? Masalahnya pemegang saham ingin mendapatkan return of investasi yang tinggi. Kalau kita disuruh kerja, mana bisa? Nggak bisa. Yang kerja biarkan direktur, komisaris, dan karyawan. Mereka sudah ahli di sana. Iya. Apakah ini mengakali? Bukan mengakali, ini amanat undang-undang. Betul. Setuju. Ya. Tapi ketika saya melemparkan ide seperti ini, banyak orang yang nggak srek.
Kok itu kesannya kayak ngakali? Oh ya bukan lah. Temukan peluang, ciptakan peluang, habis itu biarkan orang lain yang mengerjakan. Iya. Hindari masalah, jangan hadapi masalah, biarkan orang lain yang menyelesaikan masalah. Nah, Bukan itu orang ahlinya yang saya kan yang tapi berkecimpung di situ. saya suka menggunakan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, paradok. Jadi membuat orang berpikir. Tapi setelah dia mikir, iya ya bener juga gitu. Saya setuju. Jadi itu Mas ya, manusia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Yes. Temukan peluang, ciptakan peluang, dan biarkan orang yang lain yang menyelesaikan peluang itu. Yes. Hindari masalah, jangan hadapi masalah, gitu kan? Biarkan orang lain yang menyelesaikan. Pesennya ada 5 itu. 5. Setuju sekali. Jadi kalau sahabat sadar makmur ya, ada namanya you are what you think. Kemudian your assumption is your reality. Jadi itu seperti itu tadi dikatakan sama Bu Hamka ya. Kamu dimanapun, apa yang kamu pikirkan itu akan datang kepada diri kamu. Seperti itu ya. Dan terima kasih Mas Apu. Saya pribadi belajar banyak. Dan saya juga suka belajar. Terima kasih ilmunya dan mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi lagi yang lebih intens ya. Dan semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat dan jadi amal jariah buat Mas Apu untuk para sahabat sadar makmur. Dan apabila ilmu ini bisa diimplementasikan oleh sahabat sadar makmur, ini akan jadi lebih bermanfaat dan ditularkan ke banyak orang. Kira-kira seperti itu sahabat sadar makmur. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Apu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Surya. Siap. Saya itu dalam perjalanan hidup saya hampir sekitar 19 tahun. Ya. Itu saya tuliskan di buku ini, Mas. Kuadran kelima. Cara cepat dan aman membangun bisnis dan passive income dari karyawan jadi miliarder. Wow. Nah, buku ini merupakan perjalanan hidup saya. Yang siapa tahu nanti teman-teman sadar makmur ingin belajar, boleh nanti baca buku ini. Ini kalau di Tokopedia itu ada jual ya? Untungnya kita tidak pernah jual di marketplace maupun di Gramedia atau mana. Kita hanya jual di website manusia5kuadran.com. Manusia5kuadran.com ya. Di situ nanti teman-teman sadar makmur kalau ingin belajar lebih dalam tentang juara, jaringan usaha amanah ridho Allah, bisa membaca buku ini. Terima kasih Mas Surya. Semoga bermanfaat. Sahabat sadar makmur ya, cari buku ini, pelajari supaya bisa mengcopy paste apa yang dilakukan perjalanan dari Mas Agung Prasetyo Utomo. Saya sangat rekomendasikan, keren sekali. Makasih Mas. Makasih Mas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.